Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual Modul 1.3 yaitu Visi Guru Penggerak oleh Lili Nurhasanatin SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati dari TK Setiakarya 02 Pasuruan. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini antara lain untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Di sini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, yaitu dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat di sini yaitu mewujudkan generasi unggul dan berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan Bagja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Di sini apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu mencari informasi tentang metode pembelajaran yang dapat digunakan. 2. Merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat anak yaitu bermain. 3. Berinovasi untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan: 1. Kegiatan apa yang dapat membuat anak senang? 2. Keterampilan apa saja yang harus saya miliki? Di sini tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu mencari contoh atau referensi nyata mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaan: di sini kebiasaan baru apa yang akan terjadi jika kita sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain yang pertama, terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan tanpa adanya beban dan paksaan. 2. Akan meningkatkan bakat dan minat anak. 3. Terwujudnya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak yaitu bermain. 4. Terwujudnya merdeka belajar. 5. Akan dapat menggali potensi anak untuk berkreasi. Selanjutnya di sini yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan adalah, apa saja langkah yang paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang menggunakan permainan. 2. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. 3. Menerapkan rencana pembelajaran yang sudah dirancang. Merefleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. 5. Melakukan perbaikan untuk penerapan pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan: siapa yang mengarahkan dan membantu agar konsisten dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Di sini tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain: yang pertama yaitu kepala sekolah yang melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. 2. Indikator keberhasilan pembelajaran yang telah diterapkan. 3. Refleksi diri terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.